Setelah purna tugas, saya mempunyai banyak waktu untuk melakukan refleksi dan juga membaca kisah pengalaman sejumlah negara di bidang pembangunan. Terutama saya tertarik pada pengalaman negara-negara Asia Timur yang sukses dalam pembangunannya, seperti masa yang lampau, mulai dari Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Cina, dan Vietnam. Menurut saya, apa kunci sukses mereka? Itu pertanyaan di benak saya. Mereka memang memiliki sejarah, sistem sosial, dan rezim politik yang berbeda satu sama lain. Tapi di luar perbedaan-perbedaan itu, menurut pengamatan saya, mereka mempunyai sejumlah kesamaan dasar dalam strategi mereka membangun negeri mereka. Dan inilah kesan dan kesimpulan saya yang ingin saya share dengan para pendengar sekalian. Mereka secara konsisten mengarahkan upaya mereka dan memobilisasi energi mereka untuk membangun 3 sasaran utama. Ketiga sasaran itu sesungguhnya adalah pilar-pilar eksistensi setiap bangsa, yaitu manusia, institusi, dan infrastruktur. Mengenai sasaran manusia, detail dari pendekatan mereka berbeda satu sama lain. Tapi saya melihat ada kesamaan-kesamaan dasar juga di sini. Dalam hal pembangunan manusia, semua melakukannya dengan membangun sistem pendidikan universal dengan minimum standar kualitas yang diwajibkan, yang menjangkau semua anak. Mereka juga memberi prioritas sangat tinggi pada standar kesehatan masyarakat. Di bidang ini, mereka mengutamakan membangun sistem kesehatan publik, bukan kesehatan privat, yang menjangkau semua warga, terutama ini yang saya kira perlu saya garis bawahi, terutama generasi penerus. Coba kita perhatikan, mereka secara implisit berpandangan bahwa generasi muda yang sehat dan berpendidikan adalah kunci kemajuan bangsanya. Hadirin sekalian, sekarang saya ingin melihat mengenai institusi. Tentu dalam teori pembangunan institusi seharusnya menyambut semua institusi yang utama, seperti institusi politik, institusi hukum, institusi ekonomi, dan institusi sosial. Ada variasi besar dalam pendekatan praktek dan hasil di antara mereka. Tapi saya ingin sebut satu bidang yang mereka laksanakan dengan hasil yang serupa satu sama lain, yaitu dalam membangun birokrasinya. Di negara-negara tersebut, umumnya birokrasinya memiliki disiplin dan jenjang komando yang jelas, sehingga dapat melaksanakan kebijaksanaan dan program yang diputuskan dan direncanakan pemerintahnya. Upaya pembangunan institusi mereka dengan berjalannya waktu tentu dipermudah oleh keberhasilan mereka pada sasaran pembangunannya yang pertama, yaitu pembangunan manusia. Institusi pada hakikatnya adalah kumpulan manusia yang bekerja sama untuk mencapai sasaran bersama. Manusia yang berkualitas adalah building block untuk membangun institusi yang efektif. Tapi tersedianya building block yang baik tidak cukup.
ia adalah necessary condition saja, bukan sufficient condition bagi terciptanya institusi yang efektif. Disinilah peran governance. Hanya apabila ada aturan main yang baik atau sistem governance yang baik, maka kelompok manusia yang berkualitas baik tadi dapat bekerja sama dengan baik dan menghasilkan kinerja yang baik. Saya harus mengatakan bahwa dengan melihat hasil-hasil nyata upaya pembangunan negara-negara yang saya sebutkan tadi, secara umum negara-negara tersebut berhasil memenuhi persyaratan minimal dari pembangunan institusinya. Sekarang mengenai pembangunan prasarana fisik, tentu saja ini sangat penting. Tapi menurut pandangan saya, infrastruktur harus didudukkan dalam konteksnya, yaitu sebagai penunjang. Prasarana fisik yang berfungsi baik menunjang tercapainya dua sasaran utama kita tadi, yaitu sumber daya manusia yang berkualitas dan institusi yang efektif. Membangun prasarana fisik ternyata lebih mudah dan lebih cepat daripada membangun institusi dan membangun manusia. Pengalaman negara lain memberikan pelajaran bahwa membangun manusia dan institusi membutuhkan blueprint yang jelas serta komitmen jangka panjang semua pihak. Rencana yang sering berubah dan komitmen yang pasang surut tidak akan membawa hasil yang diinginkan. Hadirin sekalian, saya akan tutup sambutan saya ini dengan pernyataan berikut ini. Membangun bangsa adalah membangun manusianya, membangun institusi-institusinya yang didukung pembangunan prasarana fisik yang diperlukan. Membangun negeri adalah suatu perjalanan panjang yang harus ditempuh dengan langkah demi langkah, dengan ketekunan dan keuletan. Tidak ada jalan pintas. There is no shortcut to development. Terima kasih.